Banyak masyarakat yang mengatakan, kok Ferdy Sambo masih menggunakan baju polisi? Kok Ferdy Sambo tidak menggunakan baju oranye? Kenapa? Mengenai hal itu, mari kita bongkar. Halo, selamat pagi, siang, atau malam, saudara-saudara semua. Saya Vicky Firmanto, salam nasionalis, merdeka. Lama tidak berjumpa. Pada hari Kamis 25 Agustus 2022, mantan Irjen Pol Ferdy Sambo, ex-Kadif Propam, dilaksanakannya sidang kode etik kepolisian di gedung TNCC Mabes Polri. Sidang itu diadakan dengan cara tertutup alias tidak dibuka secara publik. Seperti kita ketahui, secara siaran langsung dari para wartawannya pun yang berada di lokasi, sempat audionya di-mute, akhirnya gambarnya pun tidak ditayangkan atau dilarang untuk menayangkan. Saya rasa pihak kepolisian mempunyai alasan tersendiri, yang dimana ini kan sidang kode etik ya, dimana seperti dapur pribadi mereka, dapur keluarga mereka. Jadi masyarakat kalau misalnya mengetahui secara terbuka, yang ditakutkan nanti menimbulkan polemik-polemik baru atau dipelintir sedemikian rupa oleh para mereka yang tidak menyukai polisi. Saya tidak membela polisi, tapi saya rasa negara ini sangat butuh polisi. Kenapa seperti itu? Beberapa waktu lalu, Pak Mahfud MD mengatakan, Indonesia 60 tahun mempunyai polisi jelek itu lebih baik daripada satu malam tanpa ada polisi. Menurut Pak Mahfud ini, jika semalam saja tidak ada polisi, maka negara akan hilang. Itu suatu pernyataan yang saya rasa itu benar. Bayangkan saya satu malam tidak ada polisi, kriminal di mana-mana, keamanan itu bagaimana kondisinya? Apakah masyarakat nasibnya bisa selamat? Suatu hal yang dijaga saja, yang sudah dibuat peraturan, masih ada kriminalitasnya, masih ada suatu hal tindakan yang merugikan masyarakat lain. Apalagi ketika suatu hal tidak ada peraturan, apalagi tidak ada penegaknya. Itu sangat berbahaya sekali. Soal tentang banyak yang mengatakan kenapa Ferdy Sambo tidak menggunakan baju oranye, kenapa masih menggunakan baju kepolisian. Mengenai hal ini, ada aturan terkait pakaian saat sidang kode etik kepolisian yang sudah termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022. Ferdy Sambo termasuk dalam terduga pelanggaran kode etik kepolisian, sehingga ia harus menggunakan pakaian dinas harian atau PDH Polri. Kalau kita lihat dari seragamnya pun kan tidak dengan atribut embel-embelnya, tidak ada logo propamnya lagi di sini, hanya sekedar name tag saja dan kepangkatannya saja. Logo pangkat irjennya pun sudah tidak ada garis merah, di mana dia sudah bukan lagi Kadif Propam, dia bukan lagi komandan, dan pada akhirnya Ferdy Sambo pun dicopot dari kepolisian. Saya rasa masyarakat ini bukan lagi waktunya untuk kayak nyinyir lah, ini nggak ada habisnya. Saya ingat salah satu kata dari Jenderal Hugeng, mantan Kapolri Indonesia, yang sangat jujur sekali. Siapapun yang berjiwa penjahat pasti akan memusuhi polisi. Saya rasa kalian semua yang benci polisi, yang membabi buta semua polisi dianggap sama, dianggap suatu hal yang buruk, mungkin Anda mempunyai jiwa-jiwa penjahat. Mungkin saja ketika polisi tidak ada, mungkin Anda ini akan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Dan Polri ini sudah ada sejak lama sekali di Indonesia. Polri didirikan 1 Juli 1946, namun sejarah berdirinya Polri sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit lalu. Satuan kepolisian mulai dibentuk pada masa Kerajaan Majapahit. Saat itu, Patih Gajah Mada membentuk pasukan khusus pengamanan dengan sebutan Bayangkara. Saya curiga teman-teman yang benci polisi, yang tidak ingin polisi ada, jangan-jangan teman-teman ini mempunyai sifat-sifat terorisme. Berbahaya sekali ya. Memang ada oknum-oknum polisi yang saya pun tidak suka, saya pun sebal, saya pun kesal dengan oknum-oknum yang seperti itu, yang suka tilang, yang suka ngambil duit rakyat, yang suka menerima suap, yang suka membela mereka yang bersalah tapi mereka punya uang. Namun tidak semuanya. Saya mempunyai banyak teman polisi yang dimana mereka sangat baik-baik sekali. Mereka sangat tulus untuk mengabdi kepada Indonesia, jiwa raga untuk kemanusiaan, untuk Indonesia. Tidak semua bisa dipukul rata. Kalau Anda bilang saya pembela polisi, saya rasa saya membela Indonesia. Apa kabar jika Indonesia tanpa ada polisi? Wah, sangat berbahaya sekali. Saya ingat tahun 2019 saat saya turun di lapangan tentang demo Pilpres yang rusuh sekali saat itu, kerusuhan di mana-mana, sempat ada pembakaran. Bayangkan jika tidak ada polisi, apa yang akan terjadi pada Jakarta pada saat itu? Bisa terjadi kerusuhan di mana-mana, banyak korban jiwa tentunya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan.
alasannya kenapa beliau tidak menggunakan baju oranye, kenapa beliau masih menggunakan baju kepolisian, karena itu merupakan sidang kode etik, di mana ada peraturan yang tercatat pada saat sidang kode etik kepolisian ini harus menggunakan seragam PDH. Itu saja teman-teman semua, hati-hati ya, karena saat kondisi seperti ini banyak hoax yang bertebaran ya, dan banyak hal yang harus kita luruskan. Saya Vicky Firmanto, salam damai, salam hormat, salam NKRI 100% harga mati, salam nasionalis, merdeka.